Beban juga. Tahu-tahu begitu gue balik badan nih ada bapak-bapak di belakang gue. Gue nggak tahu itu bapak-bapak datangnya dari mana, tiba-tiba udah ada di belakang gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, tentunya masih di channel yang sama. Jadi di video kali ini gue mau cerita tentang pengalaman sih ya, lebih ke pengalaman gue pribadi. Jadi di video kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue ketika waktu gue mendaki ke Gunung Salak. Oke, sebelum gue lanjutin cerita ini, buat teman-teman yang belum subscribe, coba di subscribe dulu, like and comment and share sebanyak-banyaknya video ini. Mau tahu ceritanya? Oke, langsung aja kita pantengin terus. Nah, jadi awal gue keberangkatannya itu, gue berangkat dari sini sore itu sekitar jam 5-an lah ya. Jam 5-an sampai sana itu gue sekitar jam kurang lebih jam 10 malam lah gue sampai sana. Nah itu gue langsung istirahat, buka tenda. Paginya gue langsung trek. Jadi paginya itu gue lanjutin perjalanan. Rencananya sih cuma sampai perbatasan doang ya, sampai batas vegetasi lah gitu. Dan kebetulan waktu itu buat pendakian sendiri emang rame ya, dibilang rame, banyak lah pendaki yang kesana pas waktu hari itu. Dan juga banyak pendaki-pendaki ceweknya yang ngecamp juga di sana. Akhirnya dari beberapa teman gue ini, dia penasaran pengen muncakin. Yang tadinya gue cuma sampai di perbatasan itu doang, tahu-tahu teman gue ini ngajakin buat muncakin. Di situ pun gue udah ngasih pengarahan sama mereka ya. Gue bilang kayaknya kita nggak usah muncakin lah. Ternyata mereka tetap kekeh buat muncakin, dan sampai dia bilang, bang itu aja ada tuh bang teman-teman yang berangkat ada ceweknya bang. Karena gue pribadi gue pernah ke situ sebelumnya. Emang bisa dibilang Gunung Salak itu buat cewek sendiri kayaknya kayak kurang lah ya. Kayak emang ada batasannya buat cewek sendiri muncakin ke sana. Akhirnya gue bilang oke lah kita berangkat. Karena emang sebelumnya gue lihat ada beberapa pendaki yang bawa teman-teman ceweknya buat muncakin ya. Nah pas di situ gue berangkat sekitar jam 1 siang. Jam 1 siang itu gue mulai muncakin ya. Jadi kita yang tadinya rencana mau camp di perbatasan itu, akhirnya kita mau camp di puncaknya. Nah seling 10 menit dari keberangkatan teman-teman pendaki yang ada ceweknya itu, kita berangkat lah. Ketika kita berangkat itu di jalan, di trek pun kita nggak nemuin pendaki sama sekali. Sementara di situ pendakian kalau bisa dibilang lagi rame-ramenya ya. Kita nggak nemuin pendaki sama sekali, bahkan sampai atas pun kita nggak nemuin pendaki. Jadi yang kita lihat pendaki pada naik muncakin itu, ternyata begitu kita jalan ke arah puncaknya itu kita nggak nemuin sama sekali. Biasanya di trek gunung itu kita sering main bareng-barengan ya, main balap-balapan lah. Misalkan pendaki ini duluan, ntar kita belakangan, tergantian dia kelewat sama kita. Biasanya kayak gitu. Tapi gue sama sekali nggak nemuin pendaki di situ. Akhirnya sampai jam 8 malam pun kita belum sampai puncak. Padahal estimasi waktu buat dari perbatasan sampai ke puncak itu sekitar 6 jam lah. Sekitar 6 jam buat sampai puncak. Tapi kita lebih 2 jam kita belum sampai puncak. Nah di situ pun tiba-tiba nih hujan deras. Dan selama gue melakukan pendakian ya, mau ke gunung manapun gue ngelakuin pendakian, baru di gunung itu gue dengar suara petir. Itu petirnya bener-bener kenceng, hujannya deras. Akhirnya
si temen cewek gue ini tiba-tiba pingsan. Di saat hujan lagi deras-derasnya dia pingsan. Akhirnya gue sempat panik ya, sama teman-teman gue sempat panik, dan gue rencana di situ mau buka tenda darurat. Jadi dua teman gue ini yang cowok gue suruh naik ke atas karena emang dari posisi kita kehujanan, yang cewek pingsan itu nggak jauh, kita udah sampai puncak. Makanya dua teman gue ini gue suruh naik ke atas buat buka tenda di atas. Ternyata dua teman gue ini nggak nemuin puncak, padahal jarak dari tempat kejadian gue itu ke puncak sekitar kurang lebih 50 meteran lah. Kita udah sampai puncak, ternyata kita belum nemuin puncak. Dan sampai teman gue turun lagi pun, yang dua orang itu, dia bilang, "Bang, puncaknya belum ketemu bang." Gue bilang, "Kayaknya kita nggak jauh deh, ini dikit lagi kita mau sampai puncak." Gue sempat ngomong kayak gitu sama teman gue. Tapi emang yang gue lihat nggak ada bang, puncaknya nggak ada. Akhirnya gue mutusin buat buka tenda darurat di situ. Nah, buka tenda darurat di jalur, nggak ada lahan luas sedikit pun nggak ada. Akhirnya gue buka tenda di jalur, dan tingginya tenda pun bisa dibilang nih, buat duduk aja kita mentok ya. Buat duduk kita mentok, bener-bener darurat itu tenda. Yang penting nih temen cewek kita ini bisa kita masukin ke dalam tenda dulu. Akhirnya kita buka tenda darurat. Nah, posisinya pun kiri kanan jurang ya, jurang. Akhirnya kita nggak lama kemudian dia sadar. Akhirnya kita ganti semua pakaiannya yang basah. Pas dia sadar ini, tiba-tiba dia kesurupan. Nah, pas kesurupannya itu agak sedikit bingung ya, dari teman-teman gue sendiri pun bingung. Ini dia kesurupan kok mau keluar tenda gitu. Akhirnya gue bilang sama teman-teman, pokoknya kita nggak ada yang keluar tenda malam ini gitu. Kita istirahat, besok pagi baru kita terusin perjalanan. Tapi si cewek ini posisi dia sadar, dan waktu itu dia lagi kesurupan, dia minta keluar tenda. Gue tanya, "Emang lu kenapa mau keluar tenda? Mau ngapain di luar?" Dia bilang, "Gue mau nemuin temen gue bang, sebentar." Dia bilang gitu. "Temen lu siapa?" Gue sempat penasaran kan. Gue bilang, "Temen lu siapa?" Akhirnya dia bilang, "Itu bang, temen gue ada di luar tenda bang, cewek." Nah, di situ gue udah mulai berpikir, oh ini udah nggak beres nih. Udah nggak beres. Akhirnya gue putusin buat di dalam tenda semua nggak ada yang keluar sama sekali. Akhirnya kita istirahatlah, tidur ya. Kita paksain buat tidur dengan kondisi pakaian semua kita basah ya. Kita paksain tidur. Akhirnya tengah malam, yang gue pikir nih cewek udah sadar, ternyata dia masih kemasukan. Akhirnya dia nyoba buat minta keluar lagi. Diam-diam di waktu kita lagi pada tidur, ternyata dia mau coba buat keluar tenda. Akhirnya gue sendiri ngerasain kalau dia bangun gitu ya, pengen keluar dari tenda. Akhirnya gue tahan. Nah, terus teman-teman gue bangunin, ternyata dia kena lagi, kesurupan lagi. Nah, singkat cerita, begitu udah sadar, gue istirahat lagi istirahat sampai ketemu pagi. Nah, di pagi itu gue bener-bener ngerasa gue bersyukur banget ya, masih bisa ketemu pagi. Padahal di malam itu gue udah sempat mikir, oh kayaknya ini, dalam hati gue ya, gue ngomong kayaknya ini kita nggak bakal ketemu pagi nih, karena emang kondisinya kayak gini. Dan peraturan yang di gunung pun kemungkinan emang udah kita langgar. Yang tadinya cewek itu benar-benar sensitif ya buat naik ke puncaknya, ternyata kita bawa. Nah, itu gue sempat mikir di situ. Makanya gue berpikir, wah kayaknya gue nggak ketemu pagi. Ternyata kita masih diberi kesempatan buat ketemu pagi. Di situ gue benar-benar senang banget masih bisa ketemu pagi. Akhirnya kita sarapan, dan kondisi teman gue pun yang cewek, nah, bisa dibilang ya agak lumayan mendingan lah. Cuma emang masih kosong kayaknya pikirannya. Akhirnya
Dua teman gue ini gue coba suruh ke puncak ya, coba dong lu ke puncak deh, lu cek lagi deh. Akhirnya dia ke puncak tuh naik berdua, itu nggak sampai 50 meter ternyata ada puncaknya. Dan di situ bener-bener nggak ada pendaki yang ngecamp. Padahal pas waktu gue berangkat itu banyak pendaki yang naik buat ngecamp di atas. Ternyata nggak ada, di situ kosong di atas. Jadi di area puncak itu bener-bener kita doang berempat, nggak ada pendaki sama sekali. Akhirnya gue putusin, gue buat turun ya. Jadi gue bilang sama teman-teman gue, kayaknya kita nggak usah nerusin puncak deh, karena posisi kita ini emang udah di puncak. Soalnya nggak jauh dari sini pun kita udah sampai puncak, makanya ya anggap aja lah ini kita udah sampai puncak, begitu ya sama teman-teman. Akhirnya kita putusin buat turun. Nah itu sekitar jam 7 atau jam 8 pagi lah kita udah mulai turun. Cuma di beberapa perjalanan dari area gua camp ini, begitu gua jalan sekitar 5 menit lah atau 10 langkah lah dari tempat gua ngecamp, temen gue yang cewek ini kesurupan lagi. Jadi kesurupannya itu dia pingsan dulu, begitu sadar dia langsung kesurupan. Akhirnya gue coba buat sembuhin, nah udah sembuh, udah sadar lagi. Akhirnya kita lanjutin perjalanan lagi. Beberapa seling kemudian dia pun kena lagi, pingsan lagi, kesurupan lagi pas sadar. Begitu terus sampai bawah ya, bisa dibilang tuh sampai bawah gue ngalamin kejadian kayak gitu. Jadi bisa dibilang itu teman gue yang cewek ini itu kesurupan lebih dari 30 kali. Jadi pingsan kesurupan kayak gitu terus. Akhirnya kita paksain terus buat turun karena emang udah waktunya kita turun ya. Jadi kita di sana cuma ngambil 1 malam doang. Udah waktunya kita turun, itu dari pagi sampai mau ketemu maghrib, sampai mau ketemu malam lah ya. Sampai mau ketemu malam kita belum sampai perbatasan juga. Masih di area puncak lah ya. Dari perbatasan sampai puncak. Nah sekitar 2 kilo buat ke bawah, buat sampai perbatasan itu. Akhirnya kita udah nggak kuat semua, karena dari teman-teman pun emang ya udah kecapean juga kali, udah kecapean buat nanganin yang kayak begituan. Akhirnya satu dari teman gue suruh turun dia, gue suruh turun ke bawah buat nyari bantuan. Begitu dia sampai bawah, itu pun dia disasarin ya, ternyata disasarin teman gue itu. Posisi udah gelap lah, dia nggak bawa senter juga, atau disasarin ke arah yang beda lah, bukan jalur buat turun, bukan. Begitu dia sadar, akhirnya dia putar balik, baru dia sampai ke bawah. Begitu sampai bawah, di bawah pun nggak ada yang ngecamp sama sekali. Bahkan di situ ada satu warung yang biasanya buka dia udah tutup. Nah kebetulan di hari sebelumnya gue mau muncakin itu, gue sempat kenalan sama anak-anak kampus dari Tangerang kalau nggak salah ya. Dia 3 orang yang lagi melakukan penelitian di situ. Selama seminggu dia di situ. Akhirnya teman gue pas turun ketemu dia lah. Ternyata dia masih ada di situ. Minta bantuan lah teman gue sama dia. Jadi 2 orang naik, 1 orang tetap stay di tenda dia. Begitu 2 orang naik, ini posisi gue saking gue udah capeknya ya, nungguin teman gue juga nggak nyampe nih manggil bantuan. Akhirnya gue mutusin buat buka tenda lagi di situ. Udah saking capeknya ya. Karena gue lihat emang ada tempat yang agak luas juga, akhirnya gue mau buka tenda. Jadi sebelum gue mau buka tenda itu, gue sempat lihat ke arah bawah. Jadi arah bawah ini dari posisi gue itu posisinya bener-bener lurus ya. Bisa dibilang jarak 100 meter itu kelihatan lah ke bawah. Itu gue sempat manggil temen gue ke arah bawah, tapi nggak ada jawaban.
Dan gue lihat pun emang nggak ada pendaki sama sekali di bawah itu. Begitu gue balik badan, ini yang 2 orang anak Tangerang yang lagi penelitian tiba-tiba udah ada di belakang gue. Padahal sebelumnya gue lihat ke arah bawah itu nggak ada orang sama sekali. Tahu-tahu dia udah di belakang gue. Teman gue pun begitu sampai di posisi gue, dia langsung pingsan. Teman gue langsung pingsan, mungkin kecapean juga ya, turun lari, naik lari, mungkin kecapean juga. Akhirnya pingsan, disadarin lah teman gue. Nah yang 2 orang ini yang anak Tangerang yang bantuin gue itu, dia nyoba buat bilang, udah bang langsung turun aja bang, dia bilang gitu. Langsung turun, sementara di situ gue mau nenda lagi tadinya, tapi dia bilang udah bang langsung turun aja bang. Udah akhirnya kita turun. Di bawah jalan pun nih cewek udah nggak bisa, emang bener-bener harus di game block ya. Akhirnya dia nyuruh gue buat game block, sementara kondisi gue udah lelah banget lah ya, udah lelah banget. Akhirnya dia yang game block tuh sampai bawah. Di game block samain 2 orang itu bener-bener dibawa lari sama dia, jangan sampai kena kemalaman banget lah di dalam situ. Dibawa lari, akhirnya satu dari temen gue buat ngikutin dia, diikutin lah sampai bawah. Akhirnya gue berdua sama temen gue di belakang sambil jagain temen gue yang sempet pingsan itu ya. Gue jalan pelan-pelan. Nah begitu gue sampai tenda, sampai bawah lah ya, itu ternyata satu temennya ini udah bener-bener udah disiapin semua sama dia ya. Dia sampai bikin api unggun, terus juga udah disiapin SB ya, sleeping bag udah disiapin. Akhirnya ditaruh di situ lah temen cewek. Akhirnya ditaruh di situ, dipakein SB lah di samping api unggun ya, pakein SB. Begitu gue sampai, kondisi udah mulai mendingan lah temen gue itu, udah mulai mendingan. Dan gue pun di situ dari teman-teman gue sendiri pun udah kecapean ya. Itu udah benar-benar udah rebah semua lah, udah nggak ada perlawanan lah, benar-benar udah rebah, udah nggak ada perlawanan. Cuma gue mikir di situ, di sini gue mesti buka tenda. Akhirnya gue buat buka tenda sendiri di situ ya. Nah pertama kali gue belajar buat buka tenda sendiri itu di situ kejadiannya, di Gunung Salak itu ya. Gue berusaha buat buka tenda sendiri, diriin tenda sendiri tanpa bantuan yang lain. Akhirnya tenda itu berdiri karena gue mikir ini teman-teman gue kasihan ya, yang 2 orang ini kasihan, kondisinya udah kedinginan mungkin ya, udah kecapean. Akhirnya gue ambil inisiatif buat buka tenda sendiri, dan akhirnya gue istirahatin lah di dalam tenda ya. Cuma posisi cewek ini masih tetap di luar, dia masih tetap di luar buat ngangetin badan dulu di samping api unggun ya. Akhirnya gue nemenin sampai sekitar jam 11 malam lah. Jadi kita sampai tenda dia itu sekitar jam 8 malam, gue nemenin dia sampai jam 10 malaman. Akhirnya gue putusin buat masuk tenda. Gue bilang sama anak Tangerang itu, bang kayaknya gue masuk tenda bang ya, ini temen gue yang cewek gue bawa ke dalam tenda aja ya. Kata dia, iya udah bang, mungkin udah mendingan kali, dia bilang gitu. Sampai SB dia pun gue pinjam nih, SB-nya gue pinjam dulu deh bang ya. Iya bang gak apa-apa, pakai aja. Akhirnya gue bawa ke dalam tenda buat istirahat temen gue yang cewek itu. Terus kejadian lagi di tengah malam. Jadi di tengah malam itu temen gue yang cewek ini minta buat keluar tenda. Nah gue ingat pas waktu gue muncakin itu dia sempat bilang mau keluar tenda buat nemuin temen ceweknya ya. Nah akhirnya gue tanya di situ, lu mau ngapain keluar tenda? Enggak bang, gue pengen pipis doang, dia bilang gitu. Pengen pipis, akhirnya gue temenin lah dia pipis ya. Gue temenin, emang posisinya agak jauh juga sih dari posisi gue buka tenda ya, agak jauh. Begitu dia pipis, gue nunggu agak jauh nih ceritanya ya. Gue nunggu agak jauh, dia ada di balik penutup lah ya, bukan toilet tapi penutup doang, ada penutupnya.
Itu gue tungguin kok dia lama nih ya, keluar tenda ya, keluar penutup itu ya, sampai gue panggil dia nggak ada jawaban. Akhirnya di situ gue sempat mikir, waduh ini jangan-jangan hilang nih kan teman gue yang cewek gitu. Akhirnya gak lama kemudian dia keluar, udahlah gue ngambil positifnya aja ya. Ya udahlah, akhirnya gue coba bercanda biar dia nggak terlalu kepikiran. Gue bawa lagi lah ke dalam tenda. Nah, begitu sampai pagi, ketemu pagi lah kita, kayaknya udah agak mendingan dah tuh, agak mendingan. Dan akhirnya kita misa sama anak Tangerang itu. Kita misa dari anak Tangerang sekitar jam 10 pagi, kita prepare lah buat turun ya. Karena emang perjalanan dari perbatasan itu buat sampai base camp ini ya lumayan lah, sekitar 2 jaman ya. Akhirnya yang anak Tangerang mutusin buat nerusin lagi acara penelitian dia, dan gue turun. Sempet dia bilang, bang, kalau misalkan emang nggak kuat, gue temenin dulu aja bang sampai base camp bang, ntar baru gue naik lagi. Dia sempet bilang kayak gitu. Cuma gue bilang, gak usah bang, sorry banget nih jadi ngerepotin. Gue bilang kan, kayaknya ini udah agak mendingan nih temen gue, bisa lah kayaknya nih ke bawah mah, begitu. Karena emang akses perbatasan itu ke bawah kayaknya udah nggak terlalu horor ya, udah nggak terlalu horor lah, udah agak mendingan. Udah, kira kita misah di situ, dia lanjut lagi ke atas, gue turun ke bawah. Nah, begitu sampai sekitar 1 kilo ya gue turun ke bawah, tahu-tahu nih temen gue yang cewek kena lagi di situ. Gue sempet bingung lagi nih, ini kok bisa kena lagi? Ini jangan-jangan terkejadiannya sama kayak kemarin ya kan? Nah, akhirnya gue coba buat nyembuhin di situ ya, buat nyadarin. Begitu sadar emang langsung kesurupan kayak biasanya gitu ya, kesurupan kayak biasanya. Akhirnya temen gue suruh naik lagi ya, gue suruh naik manggil yang anak Tangerang itu. Naiklah 1 orang temen gue ke atas buat ngejar yang anak Tangerang itu. Gue tungguin kok lama banget nih, nggak sampai-sampai ya kan. Akhirnya ini posisi belakang gue nih, di trek itu bener-bener kelihatan ya, yang kayak tadi posisi di atas tuh temen gue, pas gue panggil nggak ada jawaban, tau-tau udah ada anak Tangerang di belakang gue. Nah, pas di bawah ini pun sama. Jadi begitu gue manggil ke arah atas, itu posisinya emang 100 meter itu kelihatan lah kalau ada pendaki di atas. Itu nggak ada jawaban juga. Tahu-tahu begitu gue balik badan, ada bapak-bapak di belakang gue. Gue nggak tahu itu bapak-bapak datangnya dari mana, tiba-tiba udah ada di belakang gue. Akhirnya gue refleks pas dia bilang kenapa dia temennya. Gue refleks di situ karena emang gue lihat di belakang gue nggak ada siapa-siapa. Tahu-tahu ada bapak-bapak. Akhirnya gue bilang, oh ini pak, sakit pak teman saya. Oh seharusnya kalau sakit kayak gini langsung buru-buru deh dibawa turun. Akhirnya gue bilang, ini juga kita dari kemarin pak turun, cuma emang nggak sampai-sampai. Akhirnya kita buka tenda lagi semalam. Gue gituin. Oh yaudah deh, punya air nggak deh? Akhirnya gue kasih air, nggak tahu dibacain apa gitu ya sama bapak-bapak itu. Akhirnya dibacain airnya, disuruh pinumin ke cewek teman gue itu ya. Begitu gue pinumin, diusahain lah ke mukanya tuh air. Sadar ya, sadar, cuma langsung kesurupan lagi. Nah begitu udah sadar, kita ngelanjutin lah perjalanan lagi. Baru beberapa langkah kena lagi, pingsan lagi, langsung kesurupan. Cuma si bapak-bapak ini masih ada di belakang gua. Akhirnya dia bilang, yaudah deh, digemblok aja deh, turun ke bawah, dia bilang gitu. Terus gue bilang sama si bapak itu, udah kayaknya saya udah nggak kuat nih pak, buat bawa teman saya gemblok ke bawah, gue gituin ya. Akhirnya dia ngambil inisiatif kali ya, dia ngambil inisiatif, yaudah deh, coba adek pegang tas saya. Jadi dia bawa tas kecil ya, dia pegang lah, bawa tas kecil. Jadi si bapak itu yang gemblok sampai bawah, dan teman gue suruh ikutin ke bawah.
begitu gue periksa di dalam tasnya itu banyak sajam ya kayak celurit, kampak gitu ya. Mungkin pikir gue ini pencari kayu kali ya, pikir gue kayak gitu. Dan teman gue yang manggil anak Tangerang itu dia belum balik juga, sampai si bapak itu turun dia belum balik. Akhirnya posisi di tengah-tengah itu cuma gue doang sendirian, karena emang teman gue nemenin si bapak itu ya ke bawah. Gue sambil jalan di situ sendirian, sambil nunggu teman gue juga. Akhirnya teman gue nggak lama sampai. Begitu teman gue sampai, akhirnya barang-barang yang gue bawa sendiri gue bagi dua lah sama dia, karena emang posisi kita itu kita bawa 3 keril ya, 3 keril yang gede-gede juga isinya. Nah sampai akhirnya gue bawa 3 keril sendirian. Begitu teman gue sampai, akhirnya gue oper ke dia lah sebagian. Nah di situ gue sambil ngobrol sama teman gue itu, gue bilang lu kemana lama banget gitu kan. Kata dia udah gue nggak ketemu, gue udah nyari sampai ke pintu masuk perbatasannya itu udah nggak ada anak Tangerang itu, dia bilang kayak gitu. Gue bilang ya udahlah. Akhirnya dia nanya, lah temen kita yang cewek kemana? Oh tadi dibawa sama bapak, cuma ditemenin lah sama temen kita tapi. Sambil ngobrol, nggak lama gue ketemu si bapak itu jalan sendirian. Ketemu, gue tanya, Pak teman saya kemana Pak yang cewek Pak? Oh itu udah dibawa ke pos tadi ke base camp sama teman saya, ditaikin ojek, dia bilang gitu. Akhirnya ditumpuk 3 mungkin ya sama temen gue yang cowok ya, tumpuk 3 dibawa ke base camp. Nah di situ kita ngobrol tuh sama si bapak itu. Jadi gue berdua sama temen gue ngobrol lah sama si bapak itu sampai ke base camp ya, lumayan jauh juga lah jaraknya. Nah, di situ si bapak itu banyak cerita. Jadi dia sempat bilang, waduh dek, lain kali kalau misalkan kena yang kayak beginian langsung buru-buru gue turun aja deh. Soalnya saya ngerasain itu bawa teman kamu pas game block itu kayak bawa barang 1 ton, dia bilang gitu. Di situ gue sempat mikir ya, barang 1 ton kuat dibawa sama si bapak ini. Gue sempat mikir kayak gitu. Akhirnya udahlah, kita lanjutin jalan terus sambil ngobrol. Begitu sampai base camp, masuk ke pos ya, mungkin teman gue yang cewek itu udah ditaruh dalam pos ya, udah diistirahatin ya. Akhirnya gue cek kondisinya ke dalam, gue lihat udah agak mendingan lah ya, gue keluar lagi nih, keluar pos ditanya. Nah pas keluar pos itu si bapak ini udah nggak ada nih, si bapak ini udah nggak ada. Sampai gue tanya sama petugas Gunung Salaknya pun dia nggak ada yang lihat. Gue bilang, Kang tadi ngeliat si bapak ini nggak Kang yang baju merah ya, begitu ya, yang baju merah. Iya yang tadi jalan bertiga sama saya ke sini Kang. Bertiga, dia sempat bingung pas gue bilang bertiga. Perasaan tadi kamu jalan cuma berdua doang ke sini, dia bilang gitu. Oh enggak Kang, tadi bertiga Kang sama yang bapak-bapak baju merah, gue bilang. Orangnya pakai topi Kang, bawa DP kecil lah. Perasaan kamu cuma berdua doang, dia bilang gitu. Ya udahlah, pikir gue, udah nggak apa-apa lah. Akhirnya gue fokusin lagi ke teman gue yang cewek ini. Gue masuk lagi ke dalam. Tadinya gue sempat mau bilang makasih lah sama si bapak itu ya, cuman karena emang nggak ada, udah gue masuk lagi ke dalam. Terus kondisinya juga udah agak mendingan. Akhirnya kita mutusin buat pulang ya ke Bekasi ya. Pulang ke Bekasi. Nah, semua fasilitas sudah dibiayain ya sama petugas Gunung Salaknya ya. Bahkan sampai dokter pun sempat dipanggil sama dia karena emang kondisinya nggak terlalu banyak dokternya, akhirnya nggak bisa buat naik ke atas. Akhirnya kita putusin buat pulang. Begitu sampai jalan raya ya, jalan raya kita mau naik bis arah Bekasi ya dari sono ya. Begitu turun dari mobil angkot kecil mau naik bis ya, kita nunggu mau naik bis, ini temen gue yang cewek ternyata pingsan lagi. Cuma sekadar pingsan doang sih kalau di situ, cuma nggak kesurupan. Pingsan, nggak lama kemudian
ini ada bapak-bapak yang nyamperin gue nggak tahu tuh bapak-bapak siapa, cuma beda sama yang di atas itu yang gue bilang tadi baju merah, beda. Tiba-tiba itu nyamperin gue bapak-bapak, dia bilang kenapa dia temennya, oh ini pak sakit pak, habis dari Gunung Salak ya. Gue bilang iya pak. Punya air nggak deh, tiba-tiba langsung bilang begitu dia. Akhirnya gue beliin tuh air ya, gue beliin air, dibacain sama dia tuh, dibacain, dipinungin sama posisinya diusapin ke mukanya terus diguyur kepalanya ya. Begitu gue lagi fokus buat ngusapin ke mukanya sama guyurin, tiba-tiba nih bapak-bapak udah nggak ada. Padahal di kiri kanan gue itu luas ya posisinya ya, jalan raya lah luas. Gue sempat bingung di situ, nah ini si bapak-bapak kemana ya? Gue tengok kiri kanan nih nggak ada. Jadi begitu gue fokus lagi ngusapin muka teman gue yang cewek sama guyurin, tiba-tiba dia udah hilang. Gue tengok kiri kanan pun dia nggak ada. Gue mikir udahlah, mungkin ini emang udah jalannya kali ya, udah takdirnya. Gue banyak yang nolongin gitu ya. Udah akhirnya gue positif aja lah. Akhirnya kita naik mobil bis, sampailah ke rumah. Begitu sampai ke rumah, beberapa minggu kemudian lah, gue coba tanya temen si cewek gue ini. Gue tanya, gue telepon tuh, gimana kondisi lu? Dia bilang, oh udah mendingan bang, cuman pada biru doang badan. Karena emang kondisinya itu dia pas waktu kejadian di sana itu kondisinya emang bener-bener parah ya, parah. Jadi begitu dia jalan dia kayak ngebanting badannya sendiri, kayak ngerasa dia tuh pengen terjun sendiri. Cuma emang posisi tangannya gue pegang terus, jadi begitu dia banting badannya, tau-tau gue pegang tangannya gitu. Dia bilang cuma biru-biru aja sih, udah nggak terlalu parah lah. Dan habis itu sekitar 1 bulan kemudian gue coba buat main kesana lagi. Jadi cuman buat kencer aja sih, maksudnya ngeken biasa aja, buat ngeken biasa di sana. Gue 3 orang kalau nggak salah kesana naik motor ya. Akhirnya kita ngopi di salah satu warung di situ. Gue sempet ngobrol-ngobrol sama yang punya warung itu ya, ibu-ibu ya. Gue bilang sama si ibu ini, bu emang bener nggak sih kalau Gunung Salak ini itu pantangan banget buat cewek naik ke puncaknya? Dia bilang ya kalau menurut warga sini sih ya kayak gitu bang, kayak gitu kak, gitu kan. Oh gitu ya, soalnya saya kemarin sempat kejadian bu, waktu saya kesini, sebulan yang lalu lah gue gituin. Itu kita bawa cewek ke puncak, tapi yang bener-bener kejadian bu, gituin. Akhirnya si ibu itu cuma nyengir doang ya, dia cuma senyum doang lah. Tapi saya ada yang nolongin bu, akhirnya gue gituin. Saya ada yang nolongin di perbatasan mau arah puncak sama bawah ya, jadi dia di tengah-tengah posisi. Itu ada bapak-bapak yang nolongin saya bu. Nah seketika si ibu itu bilang, bapak-bapaknya baju merah ya, pakai topi, bawa tas isinya golok gitu ya, celurit. Gue bilang lah, kok si ibu ini tahu? Loh kok ibu tahu sih bu? Gue gituin ya. Iya bu, itu bener bu, bapak-bapak yang nolongin saya bu. Akhirnya nggak lama kemudian si ibu itu bilang, ada yang gak usah aneh deh, si bapak itu sebenarnya udah lama meninggal. Dia bilang gitu. Akhirnya di situ gue sempat merinding juga ya, udah lama meninggal. Terus si ibu itu bilang emang dia sering nampakin di perbatasan itu deh, cuma dia keseringan nolongin pendaki sih. Oh akhirnya di situ gue sempat mikir, berarti si bapak itu nolongin gue ya emang gak ada niat jahat gitu. Cuman yang gue shock ini, kok bisa gue ditolongin sama orang yang udah meninggal, sementara wujudnya ini gue ngeliat gitu. Akhirnya singkat cerita, ya udah, mungkin emang ini udah takdir gue ya,
buat nemuin yang kayak begitu, karena emang posisinya dia juga nolongin gua. Terus di bawah pun gua ditolong juga sama bapak-bapak. Terus di perbatasan yang anak Tangerang itu juga bantuin gua. Mungkin gua ngambil hikmahnya ya lah di sini lah. Mungkin emang perjalanan gue itu bisa dibilang ya sedikit horor ya, sedikit horor. Karena emang gue baru itu ngalamin kejadian sampai segitunya. Jadi buat teman-teman yang buat melakukan pendakian ke Gunung Salak ini, kalau bisa ditanya-tanya dulu lah sama senior kalian ya. Maksudnya ada apa sih di Gunung Salak ini gitu. Bahkan dari teman-teman gue sendiri pun gue sering dapat cerita gitu ya, dia nanjak ke Gunung Salak itu banyak yang nggak sampai puncak, bahkan sampai di perbatasan mana itu dia sering diganggu. Akhirnya dia nggak tembus ke puncak dan dia turun lagi, sampai beberapa kali dia coba, hasilnya pun sama kayak gitu, nggak bisa tembus ke puncak gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman ada yang mau nyoba ke Gunung Salak itu, lebih baik ditanya-tanya dulu apa sih pelarangannya gitu ya. Karena emang di gunung itu kan bisa dibilang pelarangannya pun beda ya. Ada yang terlalu bebas, ada yang terlalu ketat gitu. Lebih baik ditanya-tanya dulu. Kalaupun emang mau ke gunung manapun, kalau bisa ditanya-tanya dulu lah. Kita cari tahu dulu tentang gunung ini gitu ya. Jadi dari cerita gua kali ini mungkin kita bisa ngambil pelajaran ya. Bisa ngambil pelajaran. Jadi setiap apapun yang kita lakuin di gunung, apalagi kita sampai melanggar pelarangan itu ya. Kita sampai melanggar pelarangan itu. Jadi kalau bisa teman-teman cari tahu dulu tentang pelarangan di gunung ya. Karena dari pengalaman gua di Gunung Salak ini mungkin bisa dibilang cukup ekstrim ya. Bahkan untungnya lagi gue masih selamat semua. Bahkan sampai sekarang pun di 2021 ini gue masih eksis buat melakukan pendakian. Jadi intinya jangan pernah kita melarang. Jadi intinya jangan pernah kita melanggar apapun yang udah menjadi ketentuan setiap gunung. Kalaupun di situ emang ada peraturannya, kita ikutin gitu. Karena efeknya kalau kita sampai melanggar, kita nggak tahu ya bakal ada kejadian apa kita nggak tahu. Jadi intinya kita di situ bertamu, dan selayaknya tamu itu harus sopan. Oke, cukup cerita gua kali ini. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Tungguin terus video-video selanjutnya, di cerita-cerita selanjutnya. Semoga apa yang gua ceritain di video gua kali ini bisa mendapat pelajaran buat kalian juga, bisa menambah pengetahuan buat kalian juga. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.